Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, mitra muslim dan juga jamaah rahimatullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur sehingga kita bisa berjumpa sampai hari ini di Ramadan yang kedua 1441 Hijriah, di mana hari ini Ramadan yang istimewa, yang berbeda dari biasanya yang ketika Ramadan tahun-tahun sebelumnya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, namun saat ini kita harus banyak di rumah, namun tidak menyurutkan niat kita untuk bersama-sama menuntut ilmu, berada di majelis ilmu. Salah satunya kita berada dalam program kajian online jelang berbuka bersama dengan Masjid Al-Falah Surabaya, di mana program ini terselenggara berkat kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya dengan Suara Muslim Radio Network yang dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah, Jalan Citarum nomor 23 sampai 25 Surabaya. Untuk info pendaftaran Anda bisa hubungi 0821 391 08810. Dan mitra muslim, selain Anda bisa mendengarkan melalui Suara Muslim Radio Network, Anda juga bisa menyimak langsung melalui YouTube di Al-Falah ya, dan juga Anda pun juga bisa melihat melalui Instagram Masjid Al-Falah Surabaya atau Masjid Al-Falah SBY, dan juga Anda bisa melihat langsung dari Facebooknya Suara Muslim, di mana di sore hari ini mitra muslim kita membahas bersama tentang fikih puasa. Mungkin banyak pertanyaan dari Anda mitra muslim, boleh Anda kirimkan sejak awal ini, di mana di sore hari ini kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Agung Cahyadi LCMA, yang alhamdulillah beliau telah hadir di lokasi acara. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz Agung ya? Alhamdulillah Mas Tati. Alhamdulillah senang Ustadz Agung bisa berjumpa kembali setelah sebulan lebih Ustadz ya, yang biasanya berjumpa di Radio Suara Muslim. Kita karena harus work from home dan juga menjaga agar tidak menularkan atau ditular yang namanya virus corona, kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Ustadz, mungkin ini adalah menjawab pertanyaan dari mitra muslim. Mungkin banyak sekali pertanyaan tentang fikih puasa, di mana puasa hari ini adalah puasa yang istimewa Ustadz ya, berbeda dengan puasa sebelum-sebelumnya. Silakan Ustadz Agung berkaitan dengan fikih puasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Jamaah Masjid Al-Falah di mana saya berada, mitra muslim, alhamdulillah Allah SWT telah berikan nikmat yang luar biasa besar di tahun ini, di mana kita dipertemukan dengan bulan yang memang sangat rindukan kehadirannya, yang hari ini kita pada hari kedua ya. Ramadan bulan istimewa karena memang Allah memberikan banyak keistimewaan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Di antaranya bahwa ibadah-ibadah di Ramadan itu meskipun dia bukan ibadah baru, ada puasa yang juga di bulan yang ada sholat malam, ada baca Quran, ada sedekah, ada itikaf, tapi ketika ibadah dilakukan Ramadan nilainya jauh lebih besar daripada saat dilakukan di selain Ramadan. Nah, dari ibadah-ibadah yang istimewa di Ramadan itu, yang teristimewa adalah puasa. Kenapa ini menjadi ibadah? Karena puasa itu ibadah yang dilihat dari banyak aspeknya, terutama aspek pahalanya dia tidak tertanding oleh ibadah apa saja. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adama yudha'afu al-hasanatu asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal hamba Allah, manusia itu, kebaikannya akan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat saja. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman hadis itu, illa sauma fa innahu li wa ana ajibi, kecuali puasa saja, karena untukku maka aku yang berikan pahala sendiri. Ini enggak terhingga pahalanya. Maka suatu saat pernah Nabi itu berwasiat kepada seorang sahabat yang minta petunjuk agar ditunjukkan pada amal yang akan mendapatkan manfaat karenanya. Nabi berpesan kepada sahabat itu, alaika bisaumi fa innahu la mathala lahu.
Berpuasalah Anda, puasa ibadah yang tidak ada tandingnya. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan fadilah puasa itu sangat banyak sekali. Di antaranya dialah ibadah yang sangat efektif untuk menjadi sarana penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan landaskan atas keimanan dan semata-mata ingin mencari ridha Allah, maka puasanya itu akan menjadi penghapus dosa-dosa dia yang sebelumnya. Puasa akan menjadi perisai, benteng yang membentengi kita dari api neraka. Nabi bersabda dalam hal ini mengatakan, "As-shaumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Puasa itulah junnah, perisai yang membentengi pelakunya dari api neraka. Puasa ibadah yang menjamin pelakunya akan mendapatkan dua kebaikan hidup, dunia dan akhirat sekaligus. Hadis yang Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi setiap yang berpuasa itu ada jaminan dua kebahagiaan. Di dunia saat dia berbuka, di akhirat saat dia ketemu Allah SWT. Allah siapkan untuk yang berpuasa itu satu pintu khusus di surga, namanya Royan, yang apabila mereka masuk nggak akan dibuka lagi, tutup selamanya. Dan sekian lagi banyak kebaikan bulan puasa yang Allah sebutkan melalui sabda Nabi SAW. Nah, jemaah sekalian, mitra muslim sekalian, kebaikan bulan puasa yang begitu istimewa tadi tentu baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Nah, puasa yang benar itu kalau boleh saya gambarkan secara global, yaitu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Artinya puasa itu kan artinya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, yang dipahami masyarakat umum begitu. Tapi puasa yang benar itu puasa yang dengan itu kita harus menahan diri dari semua syahwat anggota badan kita ini. Ya, syahwat perut kita utamanya, syahwat kelamin kita, syahwat mata kita, syahwat lisan, semua syahwat-syahwat. Karena orang itu kalau puasanya hanya menahan syahwat perutnya saja, dia nggak makan, nggak minum, syahwat kelaminnya nggak berubah, tapi syahwat lisannya nggak terkendali, maka akan sia-sia adanya puasa. Maka puasa Nabi dalam hadisnya Bukhari Muslim, bagi yang berpuasa begini, kata Nabi SAW, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab wa insabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mur'un shaibun." Kata Nabi yang artinya, kalau kalian di hari yang sedang puasa, jangan pernah berkata kotor, jangan pernah berbuat fasik, maksiat, jangan pernah membuat gaduh, mengganggu orang. Apabila ada yang mencacinya, mengajak bertikai, hendaknya mengatakan, "Inni mru'un shaimun." Sedang puasa ini artinya saat puasa saya enggak mau berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, dan semuanya akan merusaknya puasa kita. Maka jamaah sekalian, saat kita puasa seperti ini, hendaknya kita tutup semua celah yang dengannya maksiat bisa kita lakukan, baik lewat mata kita, tangan kita, semua anggota badan ini. Itu puasa yang benar. Nah, puasa yang benar ini akan dianggap sah secara syariat, secara syar'i kalau memenuhi dua syarat. Syarat sahnya puasa apa? Pertama, niat. Niat itu adalah ketetapan hati kita saat melaksanakan ibadah apa saja termasuk puasa, yaitu hanya untuk merespon perintah Allah saja. Nah, niat ini akan mendapatkan dua manfaat dengan niat. Pertama, akan menjadikan puasa kita sah karenanya. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka kalau niatnya salah akan menjadi rusak karenanya. Yang kedua, niat benar ini akan menentukan pahala. Hadisnya lanjutannya tadi, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya pada untuk setiap orang itu tergantung kepada niatnya. Nah, karena itu kalau misalnya niat sudah benar di awal, kok kemudian pada saat kita melaksanakan ibadah terhalang syar'i, nggak bisa melaksanakan sebagai cara yang mestinya dilakukan, pahalanya penuh. Bahkan ketika terhalang nggak jadi melaksanakan, maka pahalanya penuh juga. Untuk yang pertama,
bahwa pahala kita akan penuh Allah berikan saat kita niat benar, kemudian kita tidak bisa merasakan sesuai yang kebiasaannya kita lakukan. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ketika seorang itu dapat halangan syar'i, contohkan sakit atau safar, sehingga ibadahnya tidak bisa dilakukan sebagaimana biasanya saat dia nggak sakit, saat dia, maka kata Allah akan Allah beri pahala penuh dia persis bagaimana dia saat melaksanakan saat sehat atau saat dia mukim. Bahkan sekali lagi ketika niat sudah benar, kok ternyata terhalang syar'i, nggak bisa jadi melaksanakan, pahalanya penuh juga. Itu janji Allah SWT. Allah dalam Al-Quran Karim surat yang keempat ya An-Nisa ayat 100 Allah katakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajru Allah. Siapapun yang keluar niat untuk melaksanakan ibadah hijrah karena Allah, karena perintah Nabi, maka kemudian dia mati karenanya, maka Allah berikan pahala penuh sesuai niatnya itu. Itu niat yang pertama yang menjamin absahnya puasa kita. Yang kedua, syarat sahnya puasa itu terikat dengan waktu. Jadi jemaah sekalian, puasa itu waktunya terbatas siang saja, yaitu mulai fajar, datang fajar sotik, datang waktu subuh hingga terbenam matahari maghrib. Sehingga orang itu kalau sudah terbit fajar kok masih makan, ya berarti nggak sah puasanya. Sama ketika orang itu 1 menit sebelum terbenam matahari kok batal, wanita misalnya kok 1/2 menit sebelum terbenam haid batal. Itu 2 syarat yang mengikat keabsahan puasa kita. Nah, puasa kita yang demikian ini, yang sudah sah, yang benar tadi, akan lebih sempurna pahalanya kalau kita mengikuti sunnah-sunnah puasa. Jadi semua ibadah itu terikat dengan sunnah. Jadi hukum yang mengikat ibadah itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, 5 hukum ini 2-nya perintah, yaitu wajib dan sunnah. Jangan dianggap sunnah itu nggak apa-apa, bukan. Sunnah itu perintah, memang konsekuensi meninggalkan sunnah beda dengan wajib. Tapi kalau sunnah kita tinggalkan akan banyak kebaikan yang akan kita nggak peroleh. Nah, Nabi itu nggak pernah meninggalkan sunnah ya, kecuali ada udzur syar'i saja. Nah, apa sunnah puasa itu? Yang pertama adalah makan sahur. Pesan Nabi hadis Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahur kalian, karena makan sahur penuh barokah. Sehingga orang tua nggak sahur akan bisa kehilangan banyak barokah puasanya. Nah, sahur ini aktivitas makan minumnya, waktunya namanya waktu sahar. Tertentu, yaitu setelah lewat tengah malam sampai subuh. Sehingga orang itu kalau ba'da sholat tarawih misalnya, kok kemudian dia makan minum niatnya sahur karena malas bangun malam, nggak sahur makan malam itu. Sahur di akhir malam. Dan sunnahnya sahur ditakhirkan. Dan akhir waktu sahur itu ada ketika terbit fajar sotik, bukan tarhim yang biasa kita pahami itu. Itu bukan imsak dalam istilah Indonesia. Imsak itu sebenarnya artinya berhenti, menahan. Nah, itu akhir waktu sahur. Sunnah yang kedua adalah menyegerakan buka. Bukannya wajib ya, tapi buka segerakan sunnahnya. Hadisnya Bukhari Muslim, pesan Nabi SAW, wala yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitro. Manusia itu akan terjaga dengan kebaikannya selama mau menyegerakan buka. Maka doa sebelum buka itu pendek, bismillah saja. Bismillah segera buka. Nah, itu sunnah yang kedua. Nah, sunnah yang ketiga yang akan menyempurnakan pahala puasa kita yaitu berdoa selama kita puasa. Selama orang itu puasa, waktu-waktunya semua mustajab doa. Apalagi saat berbuka, itu doa yang enggak tertolak, kata Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang menjelaskan itu, di mana disebutkan di riwayat itu, innalis-shaimi da'watan la turaddu inda fitri. Bagi yang berpuasa itu ada saat doa enggak tertolak saat berbuka. Apa doanya bebas, doa apa saja. Tapi ada doa sunnah yang kita sunnah dibaca setelah buka, tapi ini kalau sebelum buka bismillah saja. Apa itu doanya? Yaitu dzahabadz dzama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Kalau kita tambah lain silahkan.
Tapi itu doa sunnah itu tentunya akan lebih baik karena dengan baca doa sunnah 2 pahala kita terima. Pahala doanya dan pahala ikut sunnahnya. Nah, sunnah yang keempat yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. 1 buka puasa kita berikan berapa orang pun 1 pahala puasa kita dapat. Sehingga berlipat-lipat kita dapat pahala kalau kita mampu memberikan banyak buka puasa ini. Dan buka puasa itu sederhana ya. Bukan tidak harus 1 paket makanan, tidak. 1 biji kurma, 1 gelas air mineral itu buka. Niatkan berikan kepada yang berpuasa. Nah, untuk mungkin seperti puasa tahun ini kita nggak bisa buka bersama, maka kita bisa juga mendata kita kira siapa-siapa yang mungkin berhak untuk kita beri, kita antarkan dalam memberikan buka puasa. Dan buka puasa tidak harus orang miskin, orang kaya pun berhak untuk mendapatkan buka puasa dari kita. Itu sunnah yang mengikat puasa yang sekali lagi akan menyempurnakan pahala puasa kita. Nah, kemudian puasa kita itu akan bisa batal. Ada 5 yang sepakat ulama batalan puasa. Pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang tidak sengaja nggak batal. Bahkan dikatakan itu sebagai rezeki. Kata Nabi dalam hadisnya, man nasya wa wasaimun fa akala asyriba falyutimma saumu fa innama at'amahullah wasaqa. Orang itu kalau lupa sedang puasa, makan minum, ingat berhenti, lanjutkan puasanya nggak batal. Kenapa? Allah sengaja kok memberikan makan minum. Dari sengaja Allah. Yang kedua, yang juga membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Yang nggak sengaja mungkin mual muntah itu nggak batal. Yang sengaja manis tako dan yang sekali muntah wajib mengkodok berarti batal. Yang ketiga, yang dengan sengaja mengeluarkan sperma dengan masturbasi, onani itu batal. Tapi nggak sengaja mungkin mimpi siang hari keluar sperma nggak batal. Dan keempat, ini wanita ya khusus yang datang kepadanya haid atau nifas. Meskipun itu setengah menit sebelum buka batal karena. Dan yang kelima yaitu yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, ini 5 yang sepakat di ulama batal. Tentang kemaksiatan, ngerasani atau berbohong, itu enggak membatalkan puasa, tapi merusak nilai puasa itu. Jadi hendaknya kita hindari juga itu semuanya. Itu hal-hal yang batal. Berikutnya saya akan jelaskan tentang konsekuensi orang enggak puasa Ramadan. Nah, ada 2 orang ini yang haram berpuasa. Kalau puasa bahkan maksiat itu, tapi dia nanti setelah Ramadan wajib mengqadha. Itu wanita khusus, haid dan nifas. Maka kalau ada seorang wanita muslimah saat Ramadan melahirkan, sehingga nifas dia, maka selama nifas itu dia wajib untuk mengqadha nanti ketika sudah usai nifasnya setelah Ramadan nanti. Tapi kalau menyusui, maka nanti ada pilihan, bisa qadha, bisa fidyah, bahkan. Tapi kalau nifasnya dia wajib untuk mengqadha. Sama dengan haid sama. Yang kedua ada 4 orang ini. 4 orang ini mendapatkan opsi, mendapatkan pilihan. Boleh mengambil hukum puasa dia atau boleh dia nggak puasa. Tapi kalau ngambil opsi nggak puasa, dia wajib untuk mengqadhanya. 4 orang itu adalah yang pertama, yang sakit, yang karena sakitnya dia berat puasa dan sakitnya jadi penyakit yang masih ada harapan sembuh. Yang kedua, yang safar, bepergian. Meskipun safarnya santai, naik pesawat, tetap dia dapat opsi. Tapi kalau dia nggak puasa, wajib mengqadha. 2 orang ini Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 184 dan 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang ketiga yang juga ketika nggak puasa wajib mengqadha yaitu wanita yang sedang hamil atau menyusui, menurut Abu Hanifah wajib mengqadha. Karena apa? Karena ini disamakan dengan orang sakit tadi yang ada harapan sembuh. Suatu saat nggak hamil lagi, nggak nyusui lagi. Dan yang keempat adalah mereka yang bekerja berat di Ramadan saja. Mungkin di Ramadan dia dapat tugas di lapangan, panas sekali, berat, nggak puasa apa-apa. Tapi ketika nanti kembali ke tempat kerja yang asli, dia wajib mengqadha. Nah, kemudian kelompok ketiga ada 4 orang juga ini yang juga dapat pilihan untuk puasa dan nggak puasa. Tapi kalau memilih nggak puasa, dia wajib fidyah saja tanpa qadha.
Siapa itu? Pertama yaitu yang sudah lanjut usia. Itu kalau dia milih nggak puasa wajib fidyah tanpa qadha. Yang kedua, yang sakit tapi sakitnya jadi penyakit yang secara medis sulit sembuh. Sakit yang kronis, sangat akut sekali. Ya contohnya seorang yang misalnya kok kronis, maka itu boleh. Kalau nggak puasa fidyah aja. Dan yang ketiga, kembali kepada wanita hamil menyusui. Kalau menurut dua sahabat ini ahli tafsir, yang satunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Umar hanya wajib bayar fidyah saja. Kenapa? Karena beliau mendasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang berpuasa itu enggak puasa, fidyah saja kepada orang miskin berupa makanan. Dan yang keempat yang juga ketika enggak puasa wajib fidyah saja, yaitu pekerja berat tapi itu profesinya memang saudara kita mungkin tukang beca, ya mungkin kuli batu, supir yang luar kota, itu kalau berat puasa boleh kok nggak puasa, tapi nggak wajib qadha. Karena apa? Setelah Ramadan juga itu lagi, maka wajib fidyah saja. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat ini ada dua orang ini, yang menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik kewajibannya dua saat nggak puasa, yaitu qadha dan fidyah sekaligus. Siapa itu? Yang pertama adalah mereka yang menunda membayar hutang Ramadan tahun lalu hingga datang Ramadan berikutnya tanpa ada syar'i. Waktu qadha itu kan panjang jamaah sekalian, mulai Syawal sampai Syaban. Dia tuh bisa, cuman ditunda terus. Nanti tiba-tiba Ramadan datang masih punya utang. Nah, atas teledornya ini, maka dia samping wajib tetap mengqadha, wajib berfidyah. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan yang kedua, yang juga ketika puasa wajibnya dua, yaitu mereka yang hamil menyusui kalau tidak puasanya karena dua alasan. Takut dirinya lemah karena sedang hamil menyusui, atau takut janinnya atau bayinya lemah. Atas karena dua jiwa ini maka wajib qadha. Itu menurut mayoritas ulama kita. Nah, yang berikutnya, kalau berikutnya adalah ini yang dosa besar dan wajib taubat, wajib qadha sekaligus, yaitu yang sengaja membatalkan puasa tanpa alasan syar'i. Ada temannya makan saja, itu dosa besar sekali dan wajib taubat, wajib qadha. Dan yang kedua, terakhir, yang paling berat adalah yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan, itu berat dosanya. Maka wajib untuk taubat dan wajib bayar kafar. Kafarahnya berat, kafarahnya itu denda ya. Dendanya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru boleh milih berikutnya, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini tentang orang-orang yang nggak puasa dan konsen masing-masing. Nah, saya ingin jelaskan tentang fidyah. Ya. Nah, fidyah itu wujudnya makanan. Jadi mereka yang harus membayar fidyah, seorang yang sudah lanjut usia misalnya, seorang yang sakit kronis misalnya, seorang yang bekerja berat, fidyahnya itu enggak boleh dalam bentuk nilai. Harus makan pokok. Karena Allah menyebutkan dengan kata ta'am. Tadi surat Al-Baqarah 184 ya, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Fidyah kepada orang miskin. Fidyah itu ta'am, makan orang miskin. Nah, makanan itu tentunya bisa berwujud makanan pokok, kalau kita beras ya mungkin. Nah, tapi bisa juga makanan siap saji. Tapi kalau makan bentuknya siap saji, pastikan penerimanya belum siap makanan. Takut nanti kita berikan, dia nggak kita kasih tahu, dia double nanti mubatir. Nah, ada kasus ini yang dialami oleh seorang sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang usianya sepuh sekali ya, 90 lebih beliau. Nah, ketika beliau sepuh sekali nggak mampu puasa, tapi dibayarkan fidyah. Tapi fidyahnya menjamin orang miskin buka. Tapi dikasih tahu dulu, jangan langsung berikan, tahu-tahu lalu berikan, nanti bisa double nanti. Tapi catatannya fidyah itu untuk orang miskin saja. Maka ketika kita wujudkan bentuk fidyah orang tua kita misalnya dalam bentuk buka puasa, jangan ditaruh di masjid. Kenapa? Yang di masjid yang buka enggak orang miskin, saya kaya itu. Maka pastikan orang miskin saja itu untuk fidyah. Haknya orang miskin, bukan untuk yang lainnya. Nah, ini sekali lagi tentang fidyah. Nah, berikutnya mengqadhanya itu gimana? Nah, sekali lagi untuk mengqadha mereka yang wajib mengqadha tadi itu kesempatannya panjang.
Panjang mulai Syawal sampai nanti Sya'ban. Kapan lebih cepat lebih bagus. Tapi boleh sampai Sya'ban boleh. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi itu pernah juga mengkodok puasa Ramadan yang diutangnya di bulan Sya'ban. Karena itu nanti mungkin ya ketika kita di bulan Syawal ya mungkin kita nanti kan ada ibadah sunnah yang luar biasa bagus, yaitu ibadah puasa 6 bulan Syawal. Dalam hadisnya Nabi mengatakan begini, hadis Muslim ini, man shawama ramadhana thumma atba'ahu sittan Syawal kana kasaumid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kok diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ibaratnya telah puasa 1 tahun penuh. Nah, untuk puasa Syawal ini itu caranya bebas ya, boleh berurutan atau boleh selang-seling. Yang penting di bulan Syawal. Termasuk ibu-ibu atau laki-laki juga yang kebetulan mungkin di Ramadan enggak puasa karena udzur syar'i, hutangnya banyak. Kalau khawatir dia mengkodok Syawal takut hilang menu Syawalnya, boleh puasa Syawal dulu. Enggak apa-apa. Kenapa? Wajib kodok itu sampai panjang. Tadi saya katakan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengkodok di bulan Sya'ban. Dan dalam Islam, dalam ibadah itu yang wajib itu tidak harus didahulukan atas yang sunnah selama wajibnya masih leluasa. Contohnya begini, Nabi kita Muhammad SAW itu selama hidupnya umrohnya 4 kali. Umroh itu sunnah ya, menurut mayoritas ulama kita. Nah beliau yang 3 dilaksanakan sebelum haji semuanya, ya berarti sudah dilakukan. Wajibnya nanti beliau di tahun akhir kali sebelum meninggal. Berarti sunnah boleh didahulukan sebelum wajib kalau wajibnya masih luas waktunya. Demikian juga sekali lagi bagi mereka yang punya kodok, wajib kodok panjang. Kalau khawatir kalau mengkodok saat takut hilang mau Syawalnya, boleh puasa Syawal dulu, nanti kodoknya niatkan setelah itu, penting jangan sampai datang Ramadan berikutnya. Ini kurang lebih ya tentang fikih puasa yang bisa disampaikan, monggo nanti dikembangkan dulu dialog masukan dan kesempurnaan bahasan kita ini. Sementara di saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung Jayadi LCMA, Mitra Muslim. Itu tadi ya hal-hal yang penting yang perlu kita pahami bersama dan juga menjadi catatan untuk kita semua ya. Puasa tidak hanya menahan lapar dan juga dahaga saja, tapi bagaimana kita juga menahan dari berbagai kemaksiatan yang terkadang mungkin omongan ini yang sulit terjaga gitu ya. Kita bisa benar-benar menjaganya ketika di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, dan juga mungkin mata kita dan juga telinga kita ya mendengar hal-hal kebaikan dan lain sebagainya. Tentu tadi juga sudah dijelaskan berkaitan dengan syarat sahnya puasa, yakni tentang niat dan juga waktu ketika melaksanakan puasa. Dan juga mungkin ada pertanyaan dari Mitra Muslim ya terkait dengan apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Boleh Anda tanyakan baik itu melalui WhatsApp di Radio Suara Muslim 0855 300938 atau Anda tuliskan langsung komentarnya melalui Instagramnya Masjid Al-Falah SBY atau di YouTube-nya Masjid Al-Falah Surabaya juga kami persilahkan. Ada boleh nanti bertanya langsung kepada narasumber kita Ustadz Agung Jayadi LCMA berkaitan dengan fikih puasa. Dan nanti kita akan sama kembali tetap bersama dalam program kajian online jelang berbuka puasa. Ya, baik Bapak dan Ibu, jamaah rahimatullah, untuk radio sedang jeda terlebih dahulu. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin melihat langsung Instagram ataupun juga YouTube-nya, silakan pertanyaannya boleh dikirimkan dan langsung saat ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Termasuk juga untuk Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Falah semuanya yang mungkin menyimak ya melalui Instagram ataupun juga YouTube ataupun juga Facebook, Anda tetap bisa mendukung berkaitan dengan kegiatan Masjid Al-Falah Surabaya dengan bagaimana caranya gitu ya. Ini adalah pertanyaan mungkin dari Mitra Muslim. Anda terus bisa mendukung dengan mengirimkan infak gitu ya ke nomor rekening 70011595571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, dan juga tambahkan angka 5 di akhir nominalnya ya. Misalkan mungkin 100.000 di nominal terakhirnya kasih angka 5, dan itu akan mendukung kegiatan Masjid Al-Falah. Meskipun mungkin Anda tidak bisa bersama-sama kita ya di Masjid Al-Falah karena kita juga menjaga bersama, Anda tetap bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya. Saya bacakan beberapa
pertanyaan Ustadz sambil juga menunggu jeda dari radio Suara Muslim Ustadz ya. Beberapa pertanyaan bergabung baik itu melalui Instagramnya Masjid Al-Falah SBY. Terima kasih yang telah mengirimkan, ataupun juga Anda mitra muslim yang bertanya langsung melalui Facebook Suara Muslim ataupun juga bertanya langsung melalui YouTube, kami persilahkan. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Salah satu pertanyaan dari Ibu Nini ya. Beliau bertanya, Ustadz, apakah ada doa khusus berkaitan dengan niat saat sahur ataukah hanya cukup saja di dalam hati saja? Dan bagaimana ketika kita berniat itu untuk 1 bulan? Afdolkah seperti itu Ustadz? Dari Ibu Nini Ustadz. Baik. Yang pertama, niat itu kalau dalam bahasa disebut al-qasdu. Orang Jawa mengatakan kerentek hati. Gak harus diucapkan. Niat itu ketetapan hati kita untuk melaksanakan ibadah karena Allah itu niat. Nah, saya contohkan ini bahannya itu nggak harus diucapkan. Saya contohkan kalau kita misalnya kok niat nanti ke Malang jam 6 sore lah. Niat saat kita berangkat nggak perlu. Nawa itu ke Malang nggak perlu. Cuman boleh kan diucapkan. Nah, ucapan itu pembantu saja, pendukung saja. Niatnya di hati. Itu niat. Nah, untuk niat khusus puasa wajib, puasa Ramadan tentunya antaranya harus di malam hari. Yaitu kata Nabi dalam hadisnya, man lam yubayyiti syam fala shaumalahu. Yang belum memalamkan niat puasa enggak sah puasanya. Nah, kesalahan puasa Ramadan itu biasanya hanya di hari pertama saja. Yaitu ketika mungkin saat di akhir Sya'ban kita tidur bata Isya, belum ada informasi Ramadan. Bilang ini. Tiba-tiba kita bangunnya kesiangan. Subuh harus bangun. Nah, saat subuh bangun dikasih tahu, oh sekarang Ramadan. Karena tahunnya subuh enggak sah. Tapi untuk esoknya insya Allah nggak salah. Kenapa? Niat hati aja kok. Sekarang sholat taraweh berarti udah niat otomatis. Kita sahur apalagi niat otomatis, nggak perlu diulang-ulang dengan ucapan. Boleh, cuma sebenarnya membolehkan, tapi niat itu hati. Maka tuh kalau utang niatnya dengan hatinya itu niatnya hati dengan lisan itu beda, yang dibenarkan adalah niat hatinya. Nah, kemudian apakah boleh niat 1 bulan penuh? Ya. Nah di sini tidak. Di ini begini, jadi puasa itu Ramadan kan 29 hari atau 30 hari. Setiap hari puasa itu berdiri sendiri, maka itu dijeda dengan buka. Bukan satu rangkaian ya, itu satu puasa 1 hari. Nah kalau kita meniatkan 1 bulan penuh berarti kalau batal 1, kodok semuanya nanti itu. Jadi 1 hari puasa niat, dan niatnya jangan nggak harus diucapkan. Cukup kita taraweh, cukup itu sudah otomatis kita meniatkan untuk puasa itu. Ya, termasuk kalau nanti malam sahurnya pakai apa itu juga termasuk niat ya. Udah berarti udah niat puasa. Sudah niat puasa karena nanti sahur gitu ya. Karena kerentak hati kita sudah mengatakan besok akan puasa. Ya. Baik, bisa dipahami ya. Untuk Ibu Nini tadi, terima kasih bergabung melalui Instagram dan juga masih boleh untuk mengirimkan pertanyaannya. Beberapa pertanyaan berikutnya, Ustadz bergabung juga melalui Instagram dulu ya. Nanti kita sambung dengan YouTube dan lain sebagainya, Facebook juga. Ada dari hamba Allah, beliau menanyakan, Ustadz bagaimana hukumnya puasa tapi orangnya ini sering berbohong. Artinya bohong sudah biasa dilakukan termasuk di bulan Ramadan ini. Bagaimana puasanya? Baik, dia ada hadis Bukhari di mana Nabi mengatakan begini, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada atau ama wa syaraba. Siapa yang tidak mau meninggalkan kata-kata yang dusta dan yang rusak, ya bohong termasuk ngerasani misalnya, atau perbuatan yang memang rusak, maka Allah nggak menghiraukan puasa, nggak ada buat. Artinya puasanya secara fikihnya nggak batal, tapi nilainya hilang sama sekali, rusak. Maka sekali lagi puasa itu harus total menahan semua syahwat anggota badan kita itu. Nah itu Oke, ya. Baik, seperti itu ya untuk Ibu hamba Allah tadi. Nah, berkaitan dengan saat ini yang sedang ada wabah corona ini Ustadz, ada beberapa pendapat yang menyampaikan kalau puasa ini takut imunnya turun dan lain sebagainya, takut nanti kecapean dan lain sebagainya sehingga tidak puasa. Bagaimana ketika menyikapi hal seperti itu, Ustaz? Kira-kira perkiraan atau perkiraan sepertinya ini Ustaz. Banyaknya kalau masyarakat kesehatan itu yang taunya ahlinya. Tanya ke ahlinya dulu, maka orang sakit apa benar sakitnya itu nggak ada harapan sembuh, itu yang tahu ahlinya. Ahlinya itu dokter hal ini. Jangan kiraan saya kira-kira nggak sembuh bisa, nggak bisa, nggak boleh. Ya, artinya abaikan saja yang seperti itu ya. Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa pertanyaan ya dari Instagram maupun juga beberapa pertanyaan.
Dan kita akan segera tersambung kembali dengan Radio Suara Muslim Network ya. Kita tunggu beberapa waktu di mana kita masih tergabung dalam program kajian online jelang berbuka bersama dengan Masjid Al-Falah Surabaya. Baik mitra muslim, kita kembali lagi dalam program kajian jelang berbuka kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya dengan Suara Muslim Radio Network, dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Jalan Citarum nomor 23 sampai 25 Surabaya. Untuk info pendaftaran, mungkin putra-putri Anda ingin segera mendaftar gitu ya ke Lembaga Pendidikan Al-Falah, silakan Anda bisa segera menghubungi nomor telepon 0821 391 08810. Dan kegiatan ini juga didukung oleh YDSF. Mitra Muslim, Anda boleh bertanya langsung melalui WhatsApp di 0855 3938, atau yang Anda melihat langsung Instagram dari Masjid Al-Falah SBY, boleh juga langsung berkomentar di sana, atau Anda melihat langsung melalui YouTube, boleh Anda bertanya di live chatnya, ataupun juga yang melalui Facebook ya. Kami persilakan untuk bertanya berkaitan dengan fikih puasa atau fikih Ramadan ya. Kami persilakan, mungkin ada pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan batalan puasa, apa hal yang membatalkan puasa, atau mungkin ada yang bertanya tentang tarawih gitu ya. Masih kami persilakan terkait dengan fikih di bulan Ramadan ini. Kami persilakan. Saya coba beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga melalui Instagram dan juga YouTube. Salah satu pertanyaan yang masuk, bagaimana ketika harus mengganti puasa sedangkan kita itu kerjanya itu ekstra Ustadz? Apakah kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan kategori kita diperbolehkan puasa ini di bagian mananya Ustadz? Mungkin ini pekerjaan keras gitu Ustadz. Jadi para pekerja berat, baik itu kerja musiman Ramadan atau kerja memang kerja rutinnya dia, profesinya dia, maka memang ini ada keringanan, dapat opsi dia. Nah, saat dia kerja berat puasa, boleh dia nggak puasa. Cuman konsekuensinya beda antara yang pekerja musiman dan pekerja rutin. Bagi mereka yang kerja di Ramadan saja berat, misalnya di Ramadan dia tugas di lapangan, terik sekali, sehingga berat untuk puasa, maka boleh nggak puasa. Tapi nanti ketika dia setelah Ramadan kok kerjanya kembali kerja yang ringan, yang biasa di kantor, maka dia wajib qadha. Tapi bagi mereka yang profesinya memang kerja berat, saya contohkan tadi yaitu saudara kita tukang bisa, misalnya kuli batu misalnya, kuli bangunan misalnya, atau kerja sopir truk yang luar kota berat kan. Nah kalau mereka merasa berat pas nggak apa-apa. Tapi karena ini kerja rutinnya, profesinya, maka wajibnya fidyah saja. Boleh satu hari puasa ditinggalkan, satu fidyah dibayarkan. Dan fidyah itu menurut mayoritas ulama minimal dia 7 on beras yang diberikan kepada orang miskin. Kalau 3 hari puasa berarti 3 kali 7. Kalau tidak lebih nggak apa-apa. Kalau minimal 7 on, lebih bagus. Karena Allah katakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, yang berikan lebih itu akan lebih baik. Oke, ya. Baik itu ya, menjawab pertanyaan tadi, boleh diganti dengan fidyah gitu ya, yang pekerjaannya memang keras gitu ya. Dan beberapa pertanyaan, mungkin boleh agak maju sedikit Ustadz dengan mic-nya. Dan beberapa pertanyaan sudah masuk di kami, salah satunya dari pertanyaan hamba Allah tidak menyebutkan nama. Ustadz, bagaimana dengan puasanya orang hamil Ustadz? Apakah diperbolehkan tidak berpuasa itu kira-kira di usia kehamilan berapa bulan? Jadi kalau dalam Al-Quran surat yang kedua 184 Allah katakan wa alal ladzina yutiqunahu, yang berat-berat. Kalau hamilnya lancar-lancar aja insya Allah enggak puasa. Hamil muda dia enggak ya mungkin puasa, ya beda-beda orang per orang ya, tipologi orang hamil beda-beda. Bisa tadi baru 1 hari mungkin posisi sudah berat Nah, mereka yang berat ini boleh nggak puasa. Nah kalau nggak puasa konsepnya apa? Ada tadi saya katakan ada 3 pendapat. Ada yang wajib qadha Abu Hanifah, ada cuman fidyah aja Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada fidyah qadha. Nah milihnya mana ini? Nah untuk pilihan ini sebetulnya ada satu acuan ya, satu parameter dari Nabi SAW hadis Muslim. Aisyah mengatakan begini, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihadapkan pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling mudah.
kondusif selama pilihan itu boleh. Nah, pendapat ulama itu pilihan yang boleh kita pilih. Nah, gimana akhirnya? Para ulama mengatakan, maka lihat tipologi wanita itu. Kalau wanita yang hamil menyusui, tipologi wanita yang mungkin yang sering hamil ya, anak lima dan berat kalau puasa. Berapa itu? Nah, ini Fatiha saja lah. Tapi mereka ibu-ibu yang mungkin anak cuma satu saja, nggak puasa, maka lebih baik mengambil pendapat Abu Hanifah, qadha. Karena asal hukum nggak puasa itu qadha. Nah, tapi bagi mereka yang bisa mengqadha, Allah berikan luasan rezeki. Alangkah baiknya kalau sambil mengqadha dia berikan fidyah bantu orang miskin. Itu pilihan saja. Silahkan pilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, ya baik, itu tadi ya pertanyaan dari Ibu hamba Allah. Berikutnya saya coba ke Facebook ya, Facebooknya Suara Muslim. Ada yang bertanya dari Ibu Otih Jembarwati. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita pernah tidak berpuasa karena sakit dan sampai hari ini belum membayar puasa karena 2 tahun itu belum kuat karena masih sakit, Ustaz. Apakah bisa dibayar dengan fidyah saja? Baik. Jadi sakit itu ada 2 jenis ya. Sakit yang secara medis ada darah sembuh, yang kedua yang tidak ada darah sembuh. Kalau ada darah sembuh itu wajib mengqadha nanti. Kapan mengqadhanya? Waktunya ada Syawal sampai Sa'ban. Nah, kalau sampai Ramadan berikutnya nggak diqadha dengan tanpa ada alasan, berarti teledor. Ini wajib 2, qadha fidyah. Tapi memang halangannya masih terus mengikuti, sakit terus saja belum kuat gitu. Nggak masalah, kapan saja nanti kalau sudah ada kemampuan, kesempatan, qadha tanpa harus bayar fidyah. Qadha semampunya. Karena alasannya terus mengikuti dia. Nah, nggak bisa terus, maka nanti sekali lagi hanya qadha saja tanpa fidyah. Tapi yang teledor, Imam Syafi'i mengatakan harus qadha dan fidyah sekaligus. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama. Tapi kalau mungkin untuk menjaga kelegaan gitu, Ustaz, karena sakit belum kuat, dibayar fidyah dulu sambil nunggu nanti enggak bisa, Ustaz, ya? Kalau sakitnya ada harapan sembuh. Toh nanti kalau kemudian dia meninggal, nanti bisa dibayarkan fidyah dari harta peninggalannya. Dari ahli warisnya jangan dibagi waris dulu hartanya, tapi dibayarkan utang puasanya dengan bayar fidyah dari harta warisannya itu. Oke, ya. Masih berkaitan dengan fidyah, Ustadz, ada pertanyaan dari Bapak Riko Ervianto. Apakah kita sebagai seorang anak bisa membayarkan fidyahnya orang tua, Ustadz? Ya. Jadi ibadah itu disebutkan para ulama dibagi menjadi 3. Ada ibadah fisik namanya. Contohnya sholat, puasa. Ibadah fisik itu kaidah umumnya nggak boleh digantikan. Diwakilkan nggak boleh. Saya capek, tolong sholatkan ya. Saya lapar, nggak boleh. Tapi kalau ibadah harta, zakat, infak, sedekah, akikah, fidyah itu boleh digantikan. Maka misalnya orang tua kaya, orang tua kita kaya, saat Idul Fitri, Bapak saya bayarkan zakat Bapak, itu boleh. Sama tadi fidyah, boleh. Orang fidyah dibayarkan orang lain boleh. Karena ibadah harta itu boleh diwakili orang lain. Ya, baik, itu menjawab pertanyaan 2 sekaligus ya. Ada pertanyaan baik itu melalui Facebook Bapak Riko Ervianto, kemudian juga ada hamba Allah bertanya langsung melalui WhatsApp ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, semoga menjawab tadi dan menjadi pengetahuan bersama gitu ya, bahwa boleh sebagai anak membayarkan fidyahnya orang tua gitu ya. Dan kami persilakan, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya, dan juga terus bisa mendukung kegiatan Masjid Al-Falah Surabaya dengan infak ke nomor rekening 70011595571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Tambahkan angka 5 di akhir nominal. Saya coba beberapa pertanyaan berikutnya, Ustadz. Salah satunya pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Mitra Muslim, tidak menyebutkan nama. Ustadz, bagaimana kalau saya tidak berpuasa karena saya menyusui? Apakah nanti ketika selesai menyusui ini harus membayar fidyah dan juga mengganti puasa saya, ataukah bagaimana, Ustadz? Iya, tadi sudah sampaikan ya, untuk ibu-ibu yang hamil menyusui itu ada 3 opsi pilihannya. Bisa mengqadha, Abu Hanifah ini, bisa membayar fidyah saja, ini Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bisa fidyah qadha sekaligus. Lihat kondisional aja lah. Kalau ibu itu memang sering hamil ya fidyah aja lah. Tapi kalau mungkin hamilnya sekali saja lah, lebih baik kalau dia qadha tentunya. Bebas, pilihan ini dari ulama kita, silahkan milih sesuai kondisi masing-masing. Oke, baik, seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Rizky ya, bergabung melalui Instagramnya Masjid Al-Falah SBY. Bagaimana cara membayar hutang puasa atau
membayar fidyah atau mengkodok puasa yang kita lupa hitungannya, Ustaz. Lupa berapa bolongnya itu. Kalau mungkin sudah lama dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau tentang puasa itu, kalau lupa hitungan harinya, maka kita tambah dari keraguan. Misalnya ragu-ragu 6 atau 7, ambil 7-nya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ragu-ragu rakaatnya 2 atau 3, ambil 2-nya. Tapi kalau puasa tidak. Kalau kita ragu-ragu 10 atau 11 aja, kira-kira utang, ambil 11-nya. Jadi hati-hati agar kita nggak salah. Nah itu sekali lagi kalau ragu-ragu ambil dilebihkan dari keraguannya itu. Oke. Berikutnya kita ke Ibu hamba Allah ya, tidak menyebutkan nama. Apakah boleh mengganti puasa Ramadan itu sekaligus niat puasa Syawal, Ustaz? Boleh ataukah tidak? Jadi menggabungkan niat puasa wajib atau ibadah wajib dengan yang lain nggak boleh. Tapi kalau ibadah sunnah mutlak itu digabungkan. Kalau wajib nggak boleh. Contohnya begini, misalnya kita sebelum sholat duhur sudah wudhu masuk ke masjid. Kan ada 3 ibadah sunnah tuh. Ada tahiyatul masjid, bata wudhu, qobliyah duhur. Itu 2 rakaat bisa menggantikan. Tapi kalau wajib nggak boleh. Nanti saya sekaligus lah ini tahiyatul masjid sekarang wajib nggak boleh. Jadi yang wajib nggak boleh didobelkan, digabungkan. Jadi ya kodok sunah. Oh oke. Kodok sunah gitu. Karena berbeda gitu ya. Berbeda. Wajib nggak boleh digabungkan. Beda lagi kalau puasanya menggantinya mungkin di hari Senin atau Kamis ya, gitu boleh kan? menggantinya, cuman itu nggak double Nggak niatnya. double, Cuman dapat pahala puasa hari Seninnya, tapi nggak double niatnya. Tetap puasa kodok hari Senin. Oke ya. Baik, itu tadi ya menjawab pertanyaan. Berikutnya beberapa pertanyaan ada juga yang bertanya seputar tentang sholat tarawih ya. Salah satunya saya coba bacakan dari Bu Yati. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saat ini kita diwajibkan menggunakan masker? Nah, saat ini kita sholat tarawih menggunakan masker dan juga softnya ini agak lebar-lebar, Ustadz. Bagaimana hukumnya saat ini, Ustadz? Jadi begini ya, sholat malam di hari Ramadan, qiyamul Ramadan tarawih itu di rumah sunnah, di masjid sunnah. Sama. Ya, sama-sama sunnah. Nabi sholat tarawih berjamaah di masjid itu 3 malam saja. Selebihnya beliau sholat di rumah. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita kan mestinya menghindar dari penyakit ini, sebenarnya menghindar dari singa. Kata Nabi, firra minal majdzum, firra minal asad. Larilah kalian dari penyakit menular, wabah itu sebenarnya lari dari singa. Nah, karena itu apalagi corona itu kan menyebarkan lewat interaksi ya. Nah, makanya mestinya kita itu ketika sholat di rumah itu juga sunnah juga. Karena ibadah itu intinya tunduk pada Allah, pada perintah Allah. Nah, kalau kita saat nggak ada apa-apa, sholat di masjid dengan niat ibadah itu tunduk Allah, ibadah. Sama saat kita nggak mungkin kita berkumpul sehingga kita harus sholat di rumah, itu ibadah juga. Maka sholatnya di rumah nggak perlu pakai masker, nggak perlu jarak panjang. Di rumah saja dan pahalanya sama persis. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, idza maridul abdu au safaro kutibalahu mithlu ma kana ya'malu sahihan. Seorang itu ada dosa syar'i sehingga ibadahnya enggak sesuai cara yang biasa lakukan, maka pahalanya penuh. Maka di rumah sama aja Bu, dilakukan berjamaah saja dengan suami istri, nanti pahalanya penuh. Dan khusus sholat tarawih ini ada keistimewaan. Dia menghapus dosa. Dan yang kedua, kalau kita benar melaksanakan, Allah akan pahala kita penuh seperti pahala orang semalam untuk sholat. Kita mampu nggak sholat malam? Nggak mampu kan? Nabi mengatakan begini, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapapun yang sholat tarawih bersama imamnya, selesai bareng imamnya, maka pahalanya penuh seperti orang sholat semalam untuk. Maka kalau tarawih itu jangan motong. Imam witir duduk dulu. Boleh, enggak. Nanti kalau nambah malam nggak masalah, tapi itu yang pertama. Yang kedua, jadi sholat sengaja berjarak itu masalahnya. Jadi kalau saya lihat pendapat ulama kita sholat berjarak itu kalau nggak ini sengaja kan berarti kan itu antara 2 pendapatnya. Kalau Imam Ahmad nggak sah itu. Kalau Imam Syafi'i ada 2. Syafi'i ya. Pertama sah tapi makruh. Makruh itu harus dibenci. Kenapa yang dibenci kita lakukan? Lebih baik enggak. Yang kedua yaitu sah tapi sama sholat sendiri. Nah untuk apa berjamaah sama sendiri? Jadi sholat sendiri gitu. Sekali lagi ini adalah utur syar'i. Menurut saya lebih baik kita sholat di rumah saja berjamaah keluarga kita, tapi pastikan berjamaah bareng sampai selesai.
Oke, ya. Itu tadi ya menjawab pertanyaan dari WhatsApp. Berikutnya saya coba bacakan. Ini pertanyaan adalah pertanyaan khasnya ibu-ibu gitu ya yang mungkin mau mempersiapkan buka puasanya. Pertanyaan beliau, hamba Allah tidak menyebutkan nama. Ustadz, bagaimana kalau puasa tapi mencicipi masakan tidak sampai tertelan, Ustadz? Iya, Bolehkah ataukah tidak ini? Jadi acuannya, parameternya yang batal kalau masuk tenggorokan. Oh, Maka mencicipi boleh, tapi makro. makro Ustadz, ya. Makro itu nggak disukai, tapi nggak apa-apa. Kalau ibu takut nanti suaminya Iya. nggak senang nanti kalau Takut nggak dimakan suaminya gitu kalau ya. dicicipi, tapi tetap diudahkan. Iya, iya. Jadi itu boleh. Bahkan kalau puasa itu, kalau wudhu kita juga sunahkan untuk istinsak, menghirup, berkumur. Itu kan sunah wudhu. Puasa pun boleh, tapi jangan berlebihan. Kata Nabi, wabalik fil istinsak illa antakuna sha'iman. Kalau istinsak menghirup kumur itu yang benar-benar, kecuali puasa hati-hati. Jangan sampai puasa justru berlebihan sampai tenggorokan mengadah. Bahaya. Jadi ya sekedar Ya, saja. ya, ya, Untuk hati-hati agar nggak masuk. Artinya mencicipi boleh sekedarnya Boleh saja sekedarnya gitu saja, ya. tapi jangan diludahkan Iya, jangan telan itu. jangan sampai tertelan ya. Iya. Nanti makan malah jadinya ya, bukan mencicipi Iya, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu hamba Allah yang bergabung. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung kembali ya. Saya coba bacakan beberapa WhatsApp berikutnya. Ustadz, orang tua saya ini sudah tua, yang terkadang ini pikun. Apakah itu masih diwajibkan berpuasa ataukah tidak, Ustadz? Jadi kalau memang sudah berat, nggak usah. Tapi kalau pikun itu kondisional ya. Ada yang awal-awal pikun kan sering ingat. Itu kalau bisa dibimbing puasa nggak masalah. Kuat loh, tapi kuat nggak kuat nggak masalah. Tapi orang pikunnya udah total, itu udah gugur kewajibannya. Karena mukallaf, orang yang terbebani syariat itu syaratnya muslim, balik berakal. Nah, pikun yang udah total kan nggak berakal lagi, gugur kewajiban. Udah nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak wajib, gugur lah kewajiban. Kalau terkadang kan ada pikunnya yang Ya kadang-kadang masih kadang-kadang, awal-awal. kadang Nah, awal. itu kalau bisa dibimbing, dibimbing. Oh gitu ya, diusahakan anaknya. Iya, Tapi iya. kalau lupa habis itu makan ya nggak masalah gitu. Nggak ya. masalah, lupa kok. Lupa tuh rezeki kok. Iya. Baik, terima kasih yang bergabung melalui WhatsApp, melalui Facebook ataupun juga melalui YouTube ya. Dan juga mitra Muslim, Anda pun juga bisa bergabung melalui WhatsApp-nya Suara Muslim 0855 melalui Instagram kami persilahkan juga ataupun juga YouTube dan juga Facebook kami persilahkan. Anda boleh bertanya berkaitan dengan fikih puasa gitu ya atau fikih Ramadan juga masih kami persilahkan. Di program ini setiap hari jam 4 sore Anda bisa menyimak melalui Suara Muslim Radio Network ataupun juga Anda melihat langsung di YouTube-nya Masjid Al-Falah Surabaya ataupun juga Instagram-nya Masjid Al-Falah Surabaya dan juga Facebook dari Suara Muslim Radio Network. Beberapa pertanyaan bergabung melalui Facebook ya. Ada Khosyiah Hamasah. Ini beliau bertanya, Ustadz, ketika puasa kan seringnya kita suka untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau kita ternyata haid dan tidak boleh berpuasa, bagaimana untuk membaca Al-Qur'annya, Ustaz? Apakah tetap boleh meskipun itu di HP, Ustaz, ada terjemahannya ataukah bagaimana? Ya, jadi di buku namanya Nail Autor itu disebutkan hadis-hadis yang melarang wanita haid baca Al-Qur'an itu hadisnya cuma bermasalah. Sehingga para ulama membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an, zikir, tapi hendaknya tidak menyentuh mushafnya. Hati-hati. Kesucian mushaf itu hendaknya dijaga dengan tidak menyentuhnya. Mungkin melihat hafalannya atau mungkin ada yang bukakannya, itu boleh, nggak masalah. Karena wanita yang haid itu yang nggak boleh kan hanya sholat dan puasa saja. Silakan zikir, silakan doa, silakan cuma baca Quran, hafalannya atau tadi sekalian bukakan. Atau mungkin melalui media ya, kayak komputer kan nggak buka, klik kan, klik nggak masalah itu. Ya, insya Allah nggak masalah. Ya. Kalau melalui handphone gitu, ya, Ustaz? nggak masalah kan nggak buka, kita nggak buka kan geser. Ya, kan? geser. Insya Allah nggak masalah. Ya, ada masalah ya melihat Insya Allah langsung nggak masalah. melalui YouTube. Terima kasih beberapa pertanyaan tadi bergabung melalui WhatsApp, kemudian Facebook ya yang tadi. Saya coba ke WhatsApp. Ustadz, mohon izin bertanya, apakah anak ABK atau anak berkebutuhan khusus, Ustadz, itu wajib melaksanakan berpuasa karena sekarang usianya itu sudah 34 tahun. Nah, apabila tidak berpuasa karena berhalangan, apakah wajib dibayar pakai fidyah ataukah bagaimana untuk anak kebutuhan khusus ini, Ustadz? Jadi sekali lagi, mukallaf itu adalah orang yang terbebani syariat.
itu syaratnya 3. Hmm. Pertama Muslim, Hmm. kedua balik, 3 berakal. 1 nggak terpenuhi, nggak wajib lagi, udah gugur kewajibannya. Maka kalau tadi disebutkan itu memang kebutuhan khusus memang nggak bisa mencerna, nggak masalah kalau dibantu nggak masalah. Tapi kalau nggak mampu, akalnya nggak bisa mencerna ajaran-ajaran Islam, maka itu gugur kewajiban. Tapi sekali lagi lihat kondisinya orang itu, anak itu. Oke, ya. Baik, berikutnya WhatsApp yang masuk. Ustadz, saya ini mempunyai penyakit mata. Sedangkan saya diharuskan oleh dokter ini untuk memakai obat tetes mata. Nah, apakah hukumnya puasa kalau menggunakan obat tetes mata itu membatalkan ataukah tidak? Jadi memang mata, telinga, hidung itu kan ke tenggorokan ya. Iya. Jadi kalau kita bisa meneteskan obat mata dengan cara yang benar, insya Allah nggak sampai ke tenggorokan, nggak masalah. Yang khawatir itu kalau nanti dia masuk ke tenggorokan atau kita menghirup air itu sampai tenggorokan sampai terasa pahit di tenggorokan itu akan batal. Tapi kalau tidak insya Allah nggak apa-apa. Hati-hati saya sama itu. Maka tanya ke dokter karena teknis meneteskan obat mata tidak sampai masuk ke tenggorokan. Insya Allah nggak batal, nggak apa-apa. Oke, ya. Baik, seperti itu ya untuk ibu hamba Allah. Dan berikutnya berkaitan dengan tarawih juga ada beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan dari Instagram ya, Instagramnya Masjid Al-Falah SBY. Hukumnya, bagaimana hukumnya sholat tarawih yang cepat-cepat Ustaz? Apakah hukumnya sah ataukah bagaimana? Jadi salah satu rukun sholat, mengikat rukun itu, terlepas gak sah, yaitu namanya tomaknina. Tomaknina itu artinya apa? Tomaknina artinya berhentinya anggota badan. Ya. Saat melaksanakan rukun, saat berdiri, rukuk, sujud, yang waktu berdiri itu cukup untuk baca dzikirnya. Jadi rukuk Allahu Akbar, baca Subhanal Adzim. Bacanya saat berhenti. Tapi kalau dengan gerak terus ya nggak sah. Maka kalau cepatnya itu tetap terjamin tomaknahnya nggak masalah. Tapi cepatnya menghilangkan tomaknah akan rusak dan nggak sah sholatnya. Karena tomaknah itu rukun sholat, yang rukun itu mengikat. Tinggalkan jadi batal sholatnya. Oke, ya. Itu pertanyaan tentang sholat tarawih. Ada beberapa mengikuti berikutnya melalui WhatsApp ya 0855300938. Ustadz, ketika kita sholat tarawih biasanya kan dilanjut dengan witir. Nah, ketika saya ingin melakukan sholat tahajud, afdolnya witirnya ini dilakukan ketika selesai sholat tarawih ataukah nanti malamnya ketika sholat tahajud? Jadi sekali lagi sebenarnya tahajud itu sudah diwakili dengan tarawih ya, tapi nggak apa-apa. Namanya sholat malam itu nggak ada batas rakaatnya. Tapi sekali lagi sunnahnya kalau tarawih itu berjamaah, tapi jangan motong imam. Selesai sama imam bareng, sampai witirnya. Sehingga kalau itu lakukan pahalanya penuh. Sebenarnya orang sholat sama untuk. Nah nanti kalau malam nambah nggak apa-apa, silahkan nambah lagi, tapi nggak witir lagi. Karena kata Nabi, la witroni fi laila. Nggak ada 2 witir selama malam, maka witirnya pertama sudah cukup, nanti malam tambah silahkan. Tapi menurut saya ya, kalau kita sudah witir bersama imam, kan pahalanya penuh kan, seperti semalam. Nah, kalau malam ada waktu, nggak usah sholat lagi, udah penuh untuk apa? Pakai kesempatan untuk dzikir, doa, baca Quran. Jika variasi ibadahnya itu yang ibadah, maka sekali lagi, tapi boleh saja silahkan. Tapi sekali lagi sunnahnya bareng imam sampai witir, baru nambah malam nggak masalah. Itu sunnahnya begitu. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan yang bisa kita bacakan ya. Dan tidak terasa kita berada di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan Ustadz untuk mitra muslim yang mendengarkan atau jamaah Masjid Al-Falah yang saat ini melihat langsung berkaitan dengan fikih puasa ini. Silakan Ustadz. Baik, begini mitra muslim, jamaah sekalian, sekali lagi nikmat yang luar biasa besar yang Allah berikan kepada kita Allah berkenan kita untuk berpuasa. Maka sebagai ungkapan syukur nikmat ini, pastikan puasa kita itu sesuai aturan. Sehingga apa? Kita mensyukuri nikmat Allah akan ditambah pahala nikmat lagi. Puasa kita benar mendapatkan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan manfaat untuk kita dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Taufik sehingga kita bisa merasakan ibadah puasa sesuai aturannya, sehingga pahala optimal kita dapatkan dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan kita semua, Ustadz, mohon ditutup dengan doa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juram wa sayyi'il ahqam. Allahumma asrif 'annal balaa'a wal wabaa. Allahumma akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal huzni wal karb. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih Ustaz Agung. Semoga senantiasa sehat Ustaz ya. Amin, Kita amin, bisa amin, berjumpa amin, juga amin. di Sabtu depan insya Allah Amin, bersama insya dengan Ustaz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian mitra muslim dan juga jemaah yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Anda telah bergabung dalam program kajian jelang berbuka kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya dengan Suara Muslim Radio Network, dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Jalan Citarum nomor 23 sampai 25 Surabaya. Untuk info pendaftaran Anda bisa hubungi 0821 39108810. Dan mitra muslim, Anda juga bisa terus mendukung berkaitan dengan dakwah dari Masjid Al-Falah Surabaya dengan mengirimkan infaknya ke nomor rekening 7001159571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Tambahkan angka 5 di akhir nominal. Dan terima kasih juga yang telah mendukung acara ini yakni YDSF. Terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Di tim teknik ada Mas Edi dan juga Mas Heri. Di studio ada Dani Rohmati, produser eksekutif Abdul Kohar. Saya Muhammad Septian, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.